warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat ketemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tenggarnesia. Kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana dakwah dan perjalanan Islam di Nusantara. Ini kali kita akan mengupas tentang sedikit kemunduran kerajaan Majapahit di waktu-waktu kedatangan para wali. Bagaimana kisahnya dan bagaimana ceritanya? Silahkan disimak. Tapi sebelumnya, saya mohon dukungan panjenengan untuk memberikan subscribe, like, dan juga komentar kepada channel Tenggarnesia. Sehingga dengan demikian panjenengan turut mendukung channel Tenggarnesia untuk eksis dan selalu berkembang. Sedulurku yang berbahagia, kemunduran Majapahit mulai tampak ketika Prabu Wikramawardhana terlibat perselisihan bersenjata dengan saudara iparnya, Bri Wirabumi, dalam perang suksesi memperebutkan tahta Majapahit yang berlangsung antara tahun 1401 hingga 1405 Masehi. Perang itu disebut Paregreg, bermakna perang yang berlangsung saling tarik ulur dengan selang waktu dan bentuk pertempuran yang tersendat-sendat. Perang suksesi itu ternyata menguras kekuatan Majapahit, sebab 2 tahun sebelum itu kekuatan Majapahit sudah terkuras akibat pemberontakan Parameswara di Palembang, yang berakibat Palembang jatuh ke tangan kawanan bajak laut Cina. Dalam perang Paregreg itu, Bri Wirabumi mengalami kekalahan. Ia melarikan diri dengan naik perahu di malam hari. Tetapi ia diburu oleh Bri Narapati. Dalam perburuan itu, Bri Wirabumi tertangkap dan kepalanya dipenggal oleh Bri Narapati. Kepala Bri Wirabumi dibawa ke Majapahit. Kepala Wirabumi itu kemudian dicandikan di Lung Candi, makamnya disebut Grispura. Sedulurku yang berbahagia, dalam pertempuran sengit itu tidak kurang dari 170 orang prajurit perutusan Kaisar Cina yang dibawa Laksamana Chenghu yang sedang berada di Belambangan ikut terbunuh karena salah paham. Wikramawardhana kemudian mengirim utusan untuk meminta maaf kepada Kaisar Cina. Kaisar Cina menyesali kejadian itu dan kemudian meminta ganti rugi sebesar 60 tael emas, tetapi ganti rugi itu hanya dibayar 10.000 tael emas oleh Wikramawardhana dan sisanya dibebaskan oleh Kaisar. Sedulurku, setelah perang Paregreg selesai, ternyata Majapahit masih diadang sejumlah pemberontakan, terutama saat Wikramawardhana mangkat, digantikan oleh putrinya Rani Suhita. Dalam cerita tutur Jawa Bali bertajuk Usama Jawa dan Paman Cangah, dikisahkan bahwa Arya Damar dari Palembang telah berperang dan menaklukkan seluruh Bali. Hal itu tidak bisa ditafsirkan lain kecuali terjadinya pemberontakan di Bali. Sebab sejak era Mahapatih Gajah Mada, seluruh Bali sudah takluk kepada Majapahit. Setelah menaklukkan Bali, Arya Damar dikisahkan menumpas pemberontakan yang terjadi di Pasanggiri. Maksud saya, di Pasunggiri. Bahkan kemudian Arya Damar menumpas pemberontakan Bredaha, putra Bri Wirabumi, pada 1356 Saka atau 1434 Masehi, yang menurut para raton, Bredaha sempat menguasai istana Majapahit.
Sedulurku sekalian, di bawah kepemimpinan Rani Suhita, selain terjadi pemberontakan-pemberontakan di berbagai daerah, kekuatan Majapahit semakin dilemahkan oleh terjadinya penyingkiran terhadap tokoh-tokoh unggul yang berjasa kepada kerajaan. Sebagaimana umumnya, sebuah kekuasaan yang sudah tua, pada akhir usia senjanya, tahta Majapahit yang sudah suram itu dilingkari intrik-intrik dalam perebutan kekuasaan dan jabatan yang menyulut konflik internal dan bermuara pada pelemahan kekuatan kekuasaan. Sejarah mencatat, lewat berbagai intrik dan beragam fitnah, para tokoh yang jujur, setia, kuat, dan unggul secara bergantian tersingkir dari lingkaran kekuasaan. Tanpa sebab dan alasan yang jelas, misalnya, jabatan Mahapatih Majapahit yang dipegang oleh Tuan Kanaka sejak 1332 Saka atau 1410 Masehi mendadak diganti pada 1352 Saka atau 1430 Masehi dan diberikan kepada orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali menjilat dan menyenangkan atasan. Tuan Kanaka dipensiunkan dari jabatan Mahapatih Majapahit tanpa alasan jelas. Ratu Onggoboyo, Brenarapati, tokoh yang berjasa besar dalam penumpasan pemberontakan Brewirabumi, tiba-tiba dijatuhi hukuman mati di tahun 1355 Saka atau 1430 Masehi, tidak lama setelah Mahapatih Mangkubumi Tuan Kanaka dipensiunkan. Arya Damar, putra Sri Kertawijaya, adik Rani Suhita, pahlawan yang berhasil menumpas pemberontakan Pasunggiri Bali dan Bredaha, disingkirkan jauh dari ibu kota dengan ditunjuk sebagai Adipati Palembang yang menurut catatan dinasti Ming, dewasa itu Palembang dikuasai para petualang dan perampok Cina sejak era Liang Taoming yang dilanjutkan Chen Shui, Xin Chin Ching, dan Shi Chishun yang semuanya berlagak sebagai raja. Kekuasaan Ratu Rani Suhita berakhir sampai wafatnya di tahun 1447 Masehi. Karena tidak dikaruniai putra, ia digantikan adik laki-lakinya, Dyah Kertawijaya, yang naik tahta Majapahit dengan nama Abhiseka Sri Prabu Kertawijaya Wijaya Parakramawardhana. Dalam babat tanah Jawi, Dyah Kertawijaya disebut dengan nama Raden Alit yang setelah menjadi raja bergelar Prabu Brawijaya V. Penyebutan Brawijaya V dalam babat tanah Jawi ini dapat dipahami mengingat Sri Prabu Kertawijaya dalam urut-urutan pemerintahan yang sah di Majapahit sampai urutan raja laki-laki kelima, yaitu sejak Sri Prabu Kertarajasa Jayawardhana, Sri Prabu Jayanegara, Sri Prabu Rajasa Negara, Sri Prabu Wikramawardhana, dan Sri Prabu Kertawijaya. Ini setidaknya yang ditulis oleh Kiai Haji Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo. Sri Prabu Kertawijaya dikenal sebagai Maharaja Majapahit pertama yang menaruh perhatian besar kepada perkembangan agama Islam. Hal itu terjadi karena selain ia memiliki kawan-kawan dan kerabat serta pembantu-pembantu beragama Islam, dua orang istrinya yang berasal dari Campa dan Cina adalah seorang muslimah. Sebagian putra-putra Sri Prabu Kertawijaya diketahui sebagai pemeluk agama Islam berdasar sumber historiografi seperti Babat Ponorogo, Babat ing Gresik, Babat Pengging, Serat Kondo, dan naskah-naskah berisi silsilah keturunan Prabu Brawijaya V atau Sri Kertawijaya
seperti Tedak Dermayudan, Tedak Pusponegaran, Pustaka Darah Agung, Silsilah Joyolelono, Serat Darah Layang Kekancingan, diketahui bahwa Sri Prabu Kertawijaya atau Brawijaya kelima memiliki sejumlah putra beragama Islam seperti Aryo Damar, Adipati Palembang, Raden Harakali atau Bathara Katong, Adipati Ponorogo, Arya Lembu Peteng, Adipati Pamandekan, Arya Menak Koncar, Adipati Lumajang, Raden Patah, Adipati Demak, Raden Bondan Kejawen, Kyai Ageng Tarub II, Raden Dandun Wongsoprono bergelar Syekh Bela Belu.